السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को pada zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menyegarkan kembali, menghidupkan kembali agama Islam sebagai hamba dari Rasulullah SAW. Keaslian agama, pondasi agama, ajaran hakikinya telah diperlihatkan dengan indah oleh beliau kepada kita, oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bid'ah-bid'ah dan riwayat-riwayat yang palsu beliau menasihatkan untuk dijauhi. Di zaman ini ajaran Rasulullah SAW dan beliau merupakan suri teladan yang hakiki akan sunnah Rasulullah SAW. Dan dari sisi ini, suri teladan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai pedoman bagi kita semua. Kita sangat beruntung bahwa para nenek moyang kita, leluhur kita, para sahabat telah menyampaikan riwayat berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita. Di antara Ahmadi lama banyak sekali yang mendapatkan riwayat-riwayat dari para leluhur kita, para sahabat, dan mereka mendapatkan itu secara langsung mungkin. Para sahabat yang telah melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan pernah bergaul dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pentingnya riwayat-riwayat tersebut telah dijelaskan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, dan sesuai dengan metode yang beliau gunakan, hal-hal yang pada nampaknya hal-hal kecil, tapi di dalamnya justru mengandung banyak sekali mutiara-mutiara yang luar biasa berkenaan dengan Islam. Dan dalam hal ini saya akan sampaikan riwayat-riwayat tersebut. Pada zaman Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, banyak sekali para sahabat yang hidup pada masa itu. Untuk itu, beliau pun menekankan kepada para sahabat pada saat itu atau kepada keluarga mereka untuk mengumpulkan riwayat-riwayat, karena riwayat-riwayat inilah yang akan menjadi nasihat, yang akan
menjadi ajaran yang hakiki dan bisa menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, satu hal yang ingin saya tekankan kepada para anggota jemaat, yakni begitu pentingnya, yakni latar belakangnya adalah pernah timbul fitnah kepada jemaat dan beliau menyerangkan bagaimana untuk menghentikannya, sehingga hal-hal kecil yang pernah dilakukan oleh Hadrat Masih Maud salam dan itu sampai kepada kita riwayat itu, justru itu menjadi penolong bagi kita riwayat-riwayat itu, dan ini bisa menghentikan kita dari berbagai macam keburukan. Beliau bersabda, meskipun disampaikan berkali-kali kepada jemaat, ini akan kurang katanya. Permasalahannya adalah kondisi beliau dan riwayat-riwayat beliau hendaknya dikumpulkan oleh para sahabat. Mengingat hal-hal kecil yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Hadrat Masih Maud salam, jika hal itu disembunyikan, ini merupakan pengkhianatan terhadap kaum. Tidak diragukan lagi bahwa ada beberapa hal yang dianggap sepele, dianggap kecil, tapi justru hal-hal sepele itu dari sisi natijah, dari sisi hasil, memiliki satu kepentingan yang luar biasa. Di dalam hadis kita ketahui bahwa Hadrat Rasulullah SAW ada satu buah sayuran namanya kedu. Suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW mengeluarkan kedu itu dari sayur dan beliau memakannya dengan lahap sekali, sehingga di dalam kuah tadi tidak tersisa satu potong kedu pun karena beliau telah memakannya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini nampak hal sepele, atau mungkin saja ada seorang yang Ahmadi telah mendengarkan riwayat ini mengatakan, apa perlunya untuk menyampaikan nama sebuah sayuran yang namanya kedu? Banyak mungkin orang yang menganggap bahwa ini hal sepele saja, kenapa disampaikan dalam hadis. Tapi justru hal-hal yang dianggap kecil, yang sepele ini memberikan manfaat yang besar kepada Islam. Kita lihat di zaman ini, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bahayanya keburukan yang telah melanda umat Islam. Tapi ada suatu masa sampai kepada Islam, ketika di Hindustan ini ada peradaban Hindu begitu mewabah kepada umat Islam, sehingga begitu buruknya, sehingga saat itu disimpulkan bahwa orang-orang suci itu adalah orang-orang yang memakan orang-orang yang tidak thayyib, yang tidak baik. Karena dalam Hindu inilah para jogi, yaitu para orang-orang suci di Hindu yang dianggap suci di kalangan orang Hindu, mereka tidak memakan barang-barang yang baik katanya. Sehingga jika ada orang suci yang mengatakan makanan yang baik, mereka heran dan mengatakan bagaimana dia bisa dikatakan suci kalau masih memakan makanan seperti itu. Padahal menurut kita itu merupakan makanan yang baik. Suatu ketika Hadrat Khalifatul Masih Awal menyampaikan daras di masjid dan lalu beliau kembali pulang. Ketika beliau ada kantor-kantor nazarat di Kadian, ketika beliau sampai di tempat itu, ada seorang deputi sahib menemui beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang Hindu, dan orang itu pernah mendengar, orang Hindu itu, bahwa Hadrat Masih Maud salam pernah mendengar nasi pelau atau kacang-kacangan badam. Beliau tidak mesti makan itu, tapi kalau beliau jumpa makanan itu, beliau makan. Beliau alaihissalam. Dan badam juga dimakan oleh orang-orang. Orang Hindu tadi menanyakan kepada Khalifatul Awal, Maulwi Sahib katanya, saya ingin menanyakan sesuatu. Maulwi Sahib mengatakan, apa?
Apa yang ingin Tuhan tanyakan? Orang Hindu mengatakan, apakah memakan nasi pelau dan kacang badam boleh katanya? Khalifatul Masih Awal bersabda, di dalam agama kami tidak dilarang memakan makanan ini. Orang Hindu tadi mengatakan, apakah orang suci katanya boleh memakan makanan seperti ini? Karena dia seorang Hindu. Dia beranggapan bahwa dalam Hindu, orang-orang suci tidak pantas memakan makanan yang baik seperti itu. Di dalam orang Hindu. Sehingga beliau menganggap Masih Maud alaihissalam orang suci, tapi dia berpikir bahwa, kok kenapa Masih Maud alaihissalam makan makanan seperti itu? Beliau bersabda, Hadrat Khalifatul Masih Awal, bahwa di dalam agama kami, orang suci, orang biasa, semua dibolehkan untuk memakan makanan seperti ini, pelau atau kacang badam. Lalu dia bungkam diam. Lalu Hadrat Muslim Maud bersabda, lihatlah, orang ini menyampaikan keberatan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam bagaimana bisa mendakwakan sebagai Masih dan Mahdi jika dia masih memakan nasi pelau dan kacang badam, katanya. Jika para sahabat memiliki ilmu guyonan seperti yang dilakukan oleh para Ahmadi dan tidak menyampaikan riwayat mengenai Rasulullah SAW memakan sayur kedu tadi, maka ini justru tidak akan kita mendapatkan bantuan dari riwayat ini. Hadis lain bahwa Rasulullah SAW pada hari Jumat biasa memakai jubah yang baik dan pergi ke masjid setelah bersih dan segala macam. Jika ada orang yang mengatakan bahwa keberatan bahwa orang suci tidak memakai pakaian yang bagus katanya, maka kita bisa menyampaikan riwayat ini kepada orang-orang seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW pada hari Jumat begitu memakai pakaian yang hebat-hebat, yang baik-baik. Dan begitu bersihnya beliau. Dan sedemikian rupa memperhatikan kebersihan pada hari Jumat. Sehingga para sufi, Syah Waliullah, Syah Sahib Muhaddas Delwi, beliau membiasakan untuk bahwa setiap hari beliau memakai pakaian yang baru dicuci atau pakaian yang baru betul-betul. Jadi Hadrat Khalifatul Masih Awal, beliau punya kebiasaan, beliau memiliki sifat sederhana. Sehingga beliau terkadang tidak terfikirkan untuk hal seperti itu. Dan kadang saking sibuknya, Hadrat Khalifatul Masih Awal, terkadang pada hari Jumat, beliau terlupa untuk mengganti baju atau bersih-bersih. Dan beliau memakai pakaian yang sama, lalu pergi untuk melaksanakan salat Jumat. Tidak ada ketakaburan dalam diri beliau terfikir bahwa ini penting untuk memakai baju atau mengganti baju baru. Tapi karena beliau saking sibuknya sehingga beliau terlupakan hal seperti itu. Sehingga Hadrat Muslim Maud bersabda, ketika saya belajar hadis Bukhari kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal katanya. Suatu ketika saya pergi berjalan untuk belajar kepada beliau mengenai hadis Bukhari. Hadrat Masih Maud melihat saya. Beliau bersabda kepada saya, bertanya, mau kemana kamu? Saya menjawab, saya ingin belajar hadis Bukhari khuzur kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, coba sampaikan satu pertanyaan saya kepada Khalifatul Masih Awal. Apakah dalam hadis Bukhari ada dikatakan bahwa pada hari Jumat Rasulullah SAW biasa mandi atau biasa memakai pakaian yang baik? Tapi pada zaman kita, orang-orang sufi memaknai itu bahwa bahwa manusia itu bahwa sedemikian rupa kotor, katanya sedemikian seperti itulah akan semakin baik. Padahal sedemikian kotor manusia justru akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Untuk itu ghusl itu diwajibkan dalam syariat kita dan dinasihatkan untuk memakai harum-haruman dan dilarang untuk memakan makanan yang bau sebelum datang ke acara-acara. Alhasil dari kondisi kehidupan Rasulullah SAW, dunia mendapatkan manfaat dan terus-menerus mendapatkan manfaat.
Dari kondisi Hazrat Masih Maud alaihissalam pun dunia akan mengambil manfaat. Dan kewajiban kita untuk mengumpulkan riwayat-riwayat seperti itu. Ada seorang pemuda bertanya, mengatakan kepada saya, bahwa saya adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tapi saya tidak ingat apapun kecuali suatu ketika saya masih kecil saat itu, saya memegang tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan bersalaman dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu tidak lama kemudian saya berdiri memegang tangan beliau. Tidak lama kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam melepaskan tangan beliau dari tangan saya lalu sibuk dengan pekerjaan beliau. Padahal zahirnya ini adalah hal kecil, hal sepele, tapi hal kecil seperti ini bisa membantu untuk mengambil kesimpulan untuk hal-hal yang penting. Misalnya, dari ini terbukti bahwa anak-anak kecil pun hendaknya dibawa kepada acara-acara orang-orang suci. Dipertemukan orang-orang suci. Dan beliau pun biasa membawa anak-anak kecil dalam majelis-majelis, dalam acara-acara. Mungkin saja ada orang-orang yang terlahir yang mengatakan bahwa apa perlunya membawa anak-anak ke tempat orang-orang suci atau ke acara-acara. Anak-anak, karena ketika falsafah datang, maka akan banyak timbul hal-hal yang mereka mulai mengatakan apa yang akan dilakukan anak-anak untuk hadir dalam acara seperti ini. Jika pemikiran seperti itu timbul, riwayat-riwayat tadi akan membatalkan, menggagalkan pemikiran mereka. Bahwa dalam hadis pun dikatakan bahwa Rasulullah SAW biasa para sahabat membawa anak-anak mereka kepada majlis Rasulullah SAW. Ada juga hadis ketika ada suatu pekerjaan, maka silakan untuk melepaskan tangan dari tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan. Karena ketika anak tadi memegang tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan memegang tangan beliau, lalu beliau melepaskan tangan itu dari tangan anak itu, nampak itu adalah hal sepele, tapi suatu ketika anak-anak akan di masa yang akan datang akan beranggapan bahwa jika ada orang suci, katanya, tidak akan melepaskan tangan orang jika ada orang yang memegangnya. Jika disampaikan riwayat ini, itu kesalahpahaman tadi akan bisa diperbaiki. Dan bisa mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang lagau. Jika berkeberatan seperti itu. Buktinya Hazrat Masih Maud alaihissalam pun melepaskan tangan anak kecil tadi. Beliau melakukan pekerjaan, kesibukan. Jika ada seorang anak yang memegang. Jadi banyak sekali hal-hal yang saat ini kita tidak memahami pentingnya riwayat tersebut. Tapi ketika sahabat hidup pada saat itu, tapi fikah Ahmadiyah, tasawuf Ahmadi, falsafah Ahmadi itu datang suatu saat, maka hal-hal yang tampak sepele seperti ini akan dijadikan referensi yang penting justru. Saat ini pun penting dirasakan. Sehingga filosof-filosof yang besar ketika mereka membaca riwayat ini, mereka akan heran dan akan bahagia. Mereka akan mengatakan bahwa, ya Allah, berikanlah ganjaran kepada perawi yang meriwayatkan hal seperti ini. Karena telah menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi saat ini. Jadi, para filosof mendengar riwayat seperti ini, mereka akan mendoakan para perawinya. Jadi, riwayat-riwayat seperti ini kita baca dalam hadis juga, bahwa Rasulullah SAW ketika sujud, Hadrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat itu masih kecil, beliau menggantung di leher Hadrat Rasulullah SAW. Dan Rasul Karim SAW pada saat itu beliau tidak mengangkat kepala sebelum beliau berpisah sendiri anak itu. Jadi, jika ada orang yang melakukan seperti itu, terkadang orang mengatakan, kenapa dia tidak konsentrasi kepada Allah Ta'ala, malah memperhatikan anaknya. Tapi jika orang yang berkeberatan tadi membaca riwayat Rasulullah SAW tersebut, maka dia akan terpaksa akan mengakui bahwa keberatan saya itu salah sebetulnya. Karena Rasulullah SAW sendiri pun menyontohkan seperti itu.
Suatu ketika ada riwayat seorang Pathan di kitab Keduri namanya, dia membaca kitab bahwa dengan gerakan-gerakan yang kecil salat itu akan batal katanya. Di dalam kitab itu dikatakan. Setelah itu dia mulai membaca hadis. Suatu hadis katanya, di dalam hadis itu dikatakan katanya bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau sedang sholat, beliau mengangkat cucu beliau. Ketika beliau pergi ruku, lalu beliau menurunkan anak itu. Ketika beliau berdiri lagi, beliau angkat lagi anak itu. Orang yang sedang membaca hadis itu katanya, oh kalau begitu, sholatnya Rasulullah SAW batal dong katanya. Karena di dalam Keduri itu dikatakan bahwa dengan gerakan-gerakan kecil, sholat akan batal katanya. Seolah-olah orang yang membuat syariat itu adalah Keduri katanya, bukan Rasulullah SAW. Jadi ada juga orang seperti ini yang meskipun riwayat itu jelas sekali, tapi dia mengingkarinya katanya. Jadi hendaknya jangan memperdulikan hal beliau meskipun hal-hal yang nampaknya sepele, hendaknya itu disampaikan. Saya melihat katanya Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika berjalan duduk di rumput. Karena dari ini bisa timbul perhal penting. Muslim Maud bersabda, saya ingat katanya, suatu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam pergi ke kebun dengan para sahabat. Beliau bersabda, ayo kita makan sebuah makanan. Lalu para sahabat menggelar tikar. Lalu semua orang duduk di sana. Lalu mereka pun memakan buah itu, makanan itu. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa jika ada yang beranggapan bahwa kebaikan dan tasawuf itu adalah memakan makanan yang tidak baik, pemikiran seperti itu adalah salah. Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa memakan makanan seperti itu yang dianggap oleh mereka tidak baik tadi. Jadi kita bisa mengatakan dalil ini kepada mereka bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa memakan tanpa formil seperti itu. Kalian siapa yang menyampaikan keberatan seperti itu? Ada beberapa hal yang nampaknya sepele, tapi di zaman yang akan datang itu menjadi penyelesai masalah di masa yang akan datang. Permasalahan yang penting. Jadi orang yang mendapatkan kesempatan untuk melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam, mendengar perkataan Hazrat Masih Maud alaihissalam, apakah itu hal kecil maupun hal besar, hendaknya itu diingat, lalu dijaga dengan baik, disampaikan. Jadi bagaimana ada juga orang yang pernah melihat bagaimana cara Hazrat Masih Maud alaihissalam memakai pakaian. Ada juga para sahabat yang mengumpulkan riwayat-riwayat. Dan banyak juga riwayat-riwayat yang sudah dikumpulkan dalam satu register. Dan pernah saya sampaikan juga. Jadi itu juga ditulis ditulis tangan. Jadi jika memang harus dikumpulkan dalam satu kitab, ini bisa juga diterbitkan kitab tersebut. Jadi banyak sekali jika ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya, atau riwayat ini atau riwayat yang baru ini lebih memperjelas riwayat-riwayat yang lama, maka itu bisa ditinggalkan yang tadi itu. Jadi banyak sekali hal yang dianggap sepele. Ada juga orang-orang yang mengumpulkan hal seperti ini. Ada juga ulama-ulama yang menganggap sepele riwayat-riwayat yang baik seperti itu. Padahal setelah saya baca, riwayat-riwayat itu sangat penting. Jadi insya Allah Ta'ala riwayat-riwayat seperti ini akan disampaikan
di dalam jemaat ini dikumpulkan. Dari riwayat-riwayat seperti ini, ada satu manfaat bahwa jika di masa yang akan datang, terlahir orang-orang yang mengatakan bahwa meskipun ini hal sepele, bahwa hendaknya jangan pakai peci katanya. Ini bisa disangkal pendapat-pendapat seperti itu. Bahwa hadis-hadis Rasulullah pun ada. Meskipun tidak memakai peci, terkadang orang tidak pakai peci sholat. Lalu dengan membaca riwayat-riwayat seperti ini, mereka akan mendapatkan nasihat. Bagaimana adab ketika sholat, adab ketika di masjid. Akan mendapatkan pengetahuan dari riwayat-riwayat tersebut. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW ada. Dan yang melanjutkan syariat tadi adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa pada masa ini dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengamalkan fikah bahwa itu dia dianggap lebih sahih. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang dianggap benar oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, hadis-hadis itulah yang dianggap benar. Dan hadis-hadis yang dianggap palsu, dianggap tidak sahih, orang-orang pun akan menganggapnya tidak sahih atau palsu. Jadi sabda-sabda Masih Maud alaihissalam tadi begitu pentingnya. Ini pun menjadi satu standar untuk mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang dalam riwayat-riwayat tersebut ada saja hal-hal yang pada zaman itu tidak pas untuk disebarkan, tapi memang perlu dikumpulkan, diselamatkan. Ada juga riwayat-riwayat yang pada saat ini belum bisa diterbitkan, tapi pada dasarnya perlu untuk diselamatkan, untuk dijaga. Misalnya, ada ilham Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mengatakan bahwa kerajaan Britania tidak lama akan mendapatkan kelemahan. Pada saat itu, ilham tadi tidak diterbitkan pada masa itu, tapi disebarkan beberapa lama kemudian. Ada orang yang mengatakan bahwa ini berkenaan dengan pasca kewafatan Ratu Victoria katanya. Lalu yang memang setelah itu Britania, Inggris tadi terus mendapatkan penurunan. Jadi apapun itu, ini merupakan satu ilham yang jadi riwayat-riwayat seperti ini hendaknya disampaikan rekodnya, yakni ketika masa-masa yang riskan itu telah terlewati sebetulnya, baru disampaikan. Dan riwayat-riwayat seperti ini tengah disempurnakan dengan baiknya. Imam Bukhari mendapatkan kehormatan yang luar biasa pada zaman ini karena beliau telah mengumpulkan riwayat-riwayat dari orang lain. Jadi, jika ada keturunan para sahabat, jika mereka mendapatkan riwayat, memiliki satu riwayat, dan jika kesahihannya berkaitan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka riwayat seperti itu bisa diterbitkan. Mungkin saja riwayat tersebut tidak sampai dalam register yang lengkap, maka sampaikan saja itu, tuliskan. Karena beliau pun bersabda, radhiyallahu anhu, bahwa orang yang meriwayatkan, bagi orang yang meriwayatkan, itu akan disampaikan doa-doa kepada orang yang meriwayatkan, karena itu telah menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang penting. Saya melihat bahwa secara kudrat, secara alami, timbul satu semangat untuk berdoa, menyampaikan doa kepada orang-orang yang meriwayatkan seperti itu. Beliau bersabda, saya mulai mengeluarkan satu referensi, katanya. Saya teringat bahwa ayat ini akan didapatkan lama lagi.
saya melihat di dalam ayat itu, secara tidak disadari, 2-3 menit, saya mendoakan orang-orang yang menyusun riwayat itu. Ya Allah, beliau berdoa, ya Allah, berkatilah, anugerahkanlah keberkatan kepada orang yang meriwayatkan ini. Pada zaman ini lebih banyak lagi kemudahan. Jadi orang-orang yang membuat riwayat-riwayat seperti itu dan dikumpulkan dalam komputer, doa-doa pun akan mengalir kepada orang yang mengumpulkan riwayat itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam setiap sendinya memberikan ilmu yang luas. Itu bisa menyampaikan penjelasan berkenaan Al-Quran Karim, berkenaan dengan hadis. Dari itu kita bisa mendapatkan manfaatnya. Siapapun Ahmadi yang mendengarkan riwayat itu akan mendapatkan manfaat. Dan pastilah mereka akan menyampaikan doa-doa kepada orang yang mengumpulkan hadis-hadis riwayat-riwayat itu. Jadi ini merupakan hal yang penting yang terkadang manusia tidak memberikan perhatian. Saya ingat ketika ada dari antara anak-anak para keturunan sahabat, ada seorang yang mengirimkan riwayat kepada saya. Beliau hendaknya menulis riwayat-riwayat tadi dengan resmi dan kirimkanlah kepada wakalat isyaat atau wakalat tasnif. Jika ada komite yang berkaitan, nanti akan dikirimkan oleh wakalat tasnif kepada bidang tadi. Saya ada riwayat lagi yang akan saya sampaikan yang bisa memberikan jawaban kepada orang yang menyampaikan pertanyaan seperti ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam, sejak permulaan beliau memiliki rintihan untuk kemajuan Islam dan beliau menghendaki supaya umat muslim memperbaiki kondisinya masing-masing. Dan untuk memperbaiki kondisi itu, yang terpenting adalah memberikan perhatian kepada ibadah, salat. Untuk itu, beliau mengatur orang-orang Muslim yang ada di Qadian, mengatur tempat salat beliau saat itu. Hazrat Masih Maud bersabda, beliau Ghair Ahmadi yang melontarkan tuduhan saat itu kepada Masih Maud alaihi salam bahwa orang-orang Ahmadi katanya membawa syariat yang baru katanya. Beliau menjawab kepada orang yang melontarkan seperti itu. Hazrat Masih Maud alaihi salam sebelum berdirinya Jemaat Ahmadiyah, ketika orang-orang tidak memberikan perhatian kepada salat, orang Islam, Hazrat Masih Maud alaihi salam menyuruh orang-orang untuk menyeru orang-orang yang malas salat tadi untuk datang ke masjid untuk salat. Bagaimana orang-orang yang melontarkan keberatan memang selalu ada, tapi mereka sendiri justru tidak memperhatikan, kurang perhatian terhadap salat. Hazrat Masih Maud alaihi salam menyuruh orang-orang untuk menyeru orang-orang yang malas tadi untuk melaksanakan salat. Karena orang-orang saat itu kebanyakan adalah petani, sehingga mereka beranggapan bahwa salat itu pekerjaan orang-orang yang kaya katanya. Kita orang-orang itu, jadi ada dua pilihan, bekerja mencari nafkah atau salat katanya. Lalu Hazrat Masih Maud alaihi salam mengatur bagaimana supaya orang-orang ini salat. Oke, kalau begitu kalian datang saja untuk salat ke sini, kalian akan mendapatkan makan, sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam. Sebagaimana beberapa hari itu setelah Hazrat Masih Maud alaihi salam mengumumkan itu, ada 25-30 orang datang ke masjid untuk niat untuk makan tadi. Dan karena makan itu dibagikan pada salat maghrib, setelah salat maghrib, maka orang-orang pun datang ketika salat maghrib saja katanya untuk makan. Akhirnya Masih Maud alaihi salam menghilangkan acara program seperti itu.
Jadi Hadrat Masih Maud radhiyallahu anhu bersabda, bagaimana gejolak Masih Maud alaihi salam supaya gambaran Islam yang baik itu muncul tadi. Ketika beliau menjelaskan itu, saat itu ketika di Qadian ada 4 masjid, 2 diantaranya indah sekali, dan ada yang melaksanakan salat di masjid itu. Jadi hendaknya kita ingat bahwa rintihan kecintaan Hadrat Masih Maud alaihi salam sebelum pendakwaan sebagai utusan, dan setelah itu pun beliau terus menekankan kepada orang-orang untuk melaksanakan salat berjamaah, ramaikanlah masjid. Dengan karunia Allah Ta'ala, masjid Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid di mana-mana, tapi ada keberatan yang menyampaikan bahwa tidak dilakukan sebagaimana mestinya untuk meramaikan masjid ini. Di Rabuah juga hendaknya, dan di tempat-tempat lain di Pakistan atau di negeri-negeri lain, hendaknya masjid diramaikan untuk salat, dan berupayalah untuk itu. Kedua, kita pun mendapatkan jawaban atas keberatan tadi bahwa untuk membawa para pemuda ke masjid, hendaknya dibangun tempat main juga katanya. Sehingga seolah-olah bagaimana mereka dirayu untuk olahraga supaya mereka datang ke masjid. Terkadang katanya untuk berbagai acara itu dilakukan acara makan-makan, supaya orang-orang pun datang. Tapi timbul keberatan, orang-orang ini datang untuk makan ke masjid katanya. Ini merupakan buruk sangka yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi di dekat masjid, jika dibuat hall, dibuat gedung, sehingga orang-orang mulai main di gedung itu, memang ada manfaatnya. Sehingga masjid pun minimalnya untuk 1-2 waktu salat bisa penuh dengan para pemuda juga, dan masjid pun menjadi ramai dengan adanya para pemuda yang mau olahraga di gedung sebelah itu. Sehingga jika ada berpikiran bahwa kenapa dibuat gedung sebelah masjid, orang-orang niatnya datang ke sini untuk olahraga atau untuk makan ke sini, ini merupakan keberatan yang keliru dan terbukti dari amalan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dalam hal ini tidaklah mengapa, dibolehkan. Jadi setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama adalah Al-Hajj Yaqub Baug Sahib dari Ghana. Beliau wafat pada 30 Agustus 2015. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur beliau lebih dari 100 tahun, sesuai perkiraan. Beliau berasal dari Bas Region, Ghana. Kakek beliau seorang Kristen. Tapi kakek beliau tadi menikah yang kedua kali. Ketika beliau menikah untuk yang kedua kalinya, maka dikeluarkan oleh petugas gereja. Lalu beliau beat masuk Islam, kakek beliau tadi, dan menjadi pemegang tauhid setelah saat itu. Lalu kakek beliau tadi yang namanya Ibrahim Odo, beliau menabung uang untuk pergi ke haji. Setelah itu beliau menjadi Ahmadi. Ketika sampai di Solpon, misioneri in charge di sana mengatakan kepada beliau bahwa saat ini tengah dibangun masjid, pusat jemaat di sini. Lalu orang kakek beliau tadi, uang yang telah ditabungkan untuk pergi haji malah diberikan untuk pembangunan masjid. Setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan kehidupan kepada beliau, sehingga beliau bisa mengirimkan cucu beliau ke haji. Jadi beliau adalah orang yang banyak berkorban.
ketika Maulwi Abdullah terpilih menjadi Amir Ghana, Hazrat Khalifatul Masih Salis mengutus beliau ke Ghana di sana, dan beliau memberikan petunjuk tabligh di Ghana sana. Al-Hajj Yaqub Sahib saat itu mempersembahkan mobil untuk para dai. Dengan perantaraan itu, di atas mobil tadi ditulis Ahmadiyah Muslim. Lalu dengan perantaraan itu, beliau melakukan program tabligh yang cukup luas. Beliau memiliki kelebihan juga bahwa di mana ada jemaat yang berdiri di sana, ketika ada mubayyin banyak, beliau membelanjakan uangnya untuk membangun masjid. Beliau memperhatikan orang-orang mubayyin baru, orang-orang miskin juga. Beliau memiliki 2 anak yang kedua-duanya mubalik. Beliau missionary in charge yang kedua local missionary di selatan. Beliau pun pernah pergi ke Rabwa. Beliau seorang musi, dan seluruh harta beliau. Ketika saya berada di Ghana saat itu, saya melihat beliau adalah seorang dai yang penuh semangat. Setiap saat beliau selalu siap dan beliau orangnya periang. Beliau pun rendah hati sekali orangnya. Semoga Allah telah menganugerahkan derajat yang tinggi kepada beliau dan anak keturunan beliau diberikan taufik untuk bisa meneruskan segala kebaikan beliau. Amin. Yang kedua adalah khadim kita, Mukarram Maulana Fazl Ilahi Bakhsh Sahib. Saat itu jenazah beliau tidak bisa disalatkan karena kesalahpahaman. Beliau meninggal pada umur 97. Beliau lahir pada tahun 18 di rumah Karam Chaudhry Sahib Chima. Maulwi Sahib pada tahun 44 mewakafkan hidup beliau. Beliau sampai di Kadian. Pensiun pada tahun 78, tapi beliau terus berkhidmat dalam jemaat pada tahun 93 sebagai karyawan, dan setelah itu sampai akhir hayat beliau sebagai sukarelawan, beliau melakukan pekerjaan yang banyak di jemaat. Beliau mengatakan, dikatakan berkenaan beliau bahwa ayah beliau, Karam Ilahi Sahib, pada tahun 98 baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Setahun kemudian kakek beliau, Chaudhry Jalaluddin Sahib, baiat. Ayah beliau jalinan dengan khilafat sedemikian rupa kokohnya, dan Allah Ta'ala pun senantiasa memberikan petunjuk kepada beliau. Setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau baiat kepada Khalifatul Masih awal, dan setelah Khalifatul Masih awal wafat, beliau pun langsung baiat kepada Khalifatul Masih kedua. Bahkan dinampakkan mimpi kepada beliau dengan kebenaran Khalifatul Masih Tsani. Beliau wasiat 1/8. Beliau menyampaikan riwayatnya bahwa saya ketika ada dalam pangkuan ibu, saya ijazah Kadian pada tahun 1919. Ketika ada seorang yang berceramah di
di hadapan para ibu-ibu, sahabi tadi mengatakan, kami sudah tua katanya. Untuk pengkhidmatan agama diperlukan orang-orang yang muda. Beliau bersabda, kirimkanlah anak-anak kalian untuk mengkhidmati Islam. Lalu ibunya almarhum seketika itu mewakafkan putranya untuk mengkhidmati agama. Jadi ayah beliau mengatakan, jika kamu ingin melanjutkan taklim duniawi, saya bisa memasukkan kamu sebagai pegawai negeri, yaitu jabatan yang terhormat saat itu. Tapi beliau memilih, tidak, saya akan pergi ke Qadian Darul Aman katanya, untuk mewakafkan diri. Pada tahun 47, bersama dengan para murabian yang lain, mubalik yang lain, beliau sampai di pelabuhan di Afrika. Para mubalik itu Mirzaullah Sahib, Jalaluddin Sahib Kamar, Syahid Waliullah Sahib, Hakim Muhammad Ibrahim Sahib, Muhammad Inayatullah Sahib ada saat itu. Dan di Afrika Timur, Syahid Mubarak Ahmad Sahib. Beliau dalam masa yang lama di Kenya, Iran, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai mubalik. Lalu di Anjuman Tahrik Jadid beliau berkhidmat sebagai karyawan. Hadrat Khalifatul Masih Salis ketika menunjuk para panitia untuk wasiat ini, beliau menunjuk beliau sebagai panitianya. Beliau menulis buku-buku sebanyak 11 dalam berbagai bahasa. Beliau menikah lebih dari 10 kali. Istri yang kedua di Mauritius. Dikatakan bahwa berkenaan dengan pengabulan doa, jadi beliau suatu ketika ibu beliau sakit keras dan tidak nampak lagi akan selamat, lalu beliau berpikir bahwa ibu saya akan meninggal katanya, sehingga saya sedih. Lalu beliau bersabda, mengatakan kepada, ya hai Tuhan, apakah dalam umur segini aku akan terpisah dengan ibu saya? Lalu setelah saat itu ibu beliau sehat tadi. Beliau pernah tinggal di Kababir, Palestina. Syarif Odessa penulis bahwa beliau pada sampai 66 beliau sangat sibuk untuk tabligh di sana. Beliau pergi ke rumah-rumah orang-orang dan mengajarkan daras tafsir Quran. Dan beliau telah mengatur pengaturan sekolah-sekolah di sana. Beliau sering pergi untuk bertabligh. Dan pergi ke berbagai tempat untuk membagikan leaflet jemaat. Saat itu saya masih kecil, katanya, pergi dengan beliau. Saya mendapatkan pelajaran yang banyak dari almarhum ini. Dan almarhum adalah orang yang gigih bekerja dan merupakan suri tauladan yang baik. Ilham Hazrat Masih Maud anta syaikhul masih la yudau waktuhu. Itu menjadi senantiasa diperhatikan oleh beliau. Dan beliau tidak menyia-nyiakan waktu beliau. Ada majalah Al-Bushra di sana. Beliau pun mengerjakan pekerjaan itu. Beliau mengkompos, menulis, mencetak. Semua diberikan tugas itu kepada beliau. Masjid Kababir yang dimulai oleh beliau. Suatu ketika beliau mengatakan bahwa tahun 1940, ketika ayah beliau pensiun, keluarga beliau mendapatkan kesempitan harta sehingga Madrasah Ahmadiyah tidak bisa membayar uang masuk untuk Madrasah Ahmadiyah. Suatu ketika ada notes dari kepala sekolah. Dalam jangka 7 hari, tolong bayar iuran ini. Lalu beliau, jika tidak, akan dikeluarkan. Lalu beliau keluar sendiri dari sekolah itu. Lalu Hadrat Khalifatul Masih Salis memanggil beliau
kenapa kamu tidak datang ke madrasah? Saya tidak punya uang untuk bayar iuran, Huzur. Saya malu. Biar saya yang atur untuk iurannya, katanya. Saya tidak bisa menerima sedekah, Huzur, katanya. Saya ingin minta pinjaman saja. Lalu sampai 42, kondisi beliau sangat miskin sekali sehingga beliau pernah kelaparan. Bagaimana parahnya sehingga sampai 56 jam saya tidak makan apapun, katanya. Setelah 56 jam ada orang yang mengatakan, ayo makan dengan saya, katanya. Lalu setelah makan roti itu beliau kelaparan sebanyak 48 jam. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan training kepada saya untuk menahan kelaparan itu. Dan ini bermanfaat di medan pertabligan. Bagaimana kesulitan dalam bertablig? Ketika tablig di sana, kita terpaksa kelaparan, katanya. Terkadang apapun yang ada, katanya, kami memakannya. Terkadang tidak terpikir dalam hati kami bahwa kita melakukan pengkhidmatan agama yang besar sekali, katanya. Sekarang para wakaf di negeri hendaknya berpikir bahwa sekarang kondisi sangat baik sekali sehingga tidak ada orang yang mubalik yang kelaparan saat ini, katanya. Seluruh hidup beliau berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan beliau mendahulukan agama daripada dunia, memperhatikan kesehatan. Cucu beliau menulis bahwa ada sesuatu yang dikatakan oleh kakek, katanya, ketika sebelum pergi tabligh beliau diberikan 2 roti, 1 dimakan dan 1 dibawa, katanya. Di jalan dimakan bersama saya roti tadi. Ketika tinggal di Afrika, orang-orang pun membuatkan 2 roti untuk beliau. Dibawa 1-nya untuk tabligh. Mubalik Suriname menulis pada tahun 70, saya mendapatkan taufik untuk membeli Ghana dan pergi ke Suriname, kunjungan di sana, dan saya mendapatkan kehormatan untuk beliau mengarungi hidup di sini dengan penuh perjuangan. Saat itu Ghair Ahmadi sangat banyak sekali. Dan beliau berusaha memberikan pengorbanan yang luar biasa sampai saat itu. Pada tahun 72 beliau menulis kepada Huzur ketiga bahwa di Suriname jemaat mendapatkan markas, katanya. Tapi sejak 12 tahun beliau sebagai mubalik silsilah di sana. Ketika beliau tinggal di Mauritius, di sana mubalik in charge menulis beliau ditugaskan di tempat itu ketika kondisinya yang cukup khusus saat itu. Orang-orang mengingkari untuk sehingga jemaat terbagi menjadi 2 pecah di sana, 2 bagian. Hadrat Khalifatul Masih Tsani memberikan pesan ke Palestina saat itu beliau sampailah ke Mauritius saat itu, katanya. Lalu di imigrasi disampaikan lontaran penentangan kepada beliau. Tapi karena beliau adalah keluarga negaraan Inggris saat itu, terpaksa mereka mengizinkan mereka untuk masuk ke negeri itu. Dan beliau memperhatikan kondisi saat itu. Dan masjid yang dikuasai oleh para munafikin, beliau pergi ke masjid itu dan beliau mulai memimpin salat di sana. Dan secara perlahan-lahan jemaat
mulai disatukan lagi oleh beliau. Dan di saat itu beliau menikah juga untuk yang kedua kalinya di Mauritius. Beliau banyak menulis buku juga. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menyelamatkan jemaat dari fitnah itu. Dan beliau mempersatukan lagi jemaat di sana. Untuk masjid ke salat Jumat, beliau berupaya untuk Masjid Mubarak. Beliau begitu semangat untuk pergi salat Jumat, sehingga karena beliau sudah cukup uzur, beliau duduk di luar untuk menunggu mobil yang datang menyebut beliau. Beliau biasa menolong orang-orang miskin. Ada seorang yang miskin menulis beliau kepada beliau. Tuan biasa mengirimkan uang kepada saya untuk biaya sekolah, tapi saat ini saya memerlukan uang yang lebih banyak dari itu. Suatu ketika istri beliau membaca surat yang ditulis oleh orang-orang miskin. Kebiasaan saya adalah setelah salat subuh, ketika masih gelap, saya pergi untuk bertablik dan pulang pada sore hari. Suatu ketika saya pulang dari tablik, banyak sekali orang berkumpul di luar rumah saya. Saya berpikir, ada apa ini? Kenapa orang-orang menunggu saya? Lalu beliau mulai mengatakan dari kejauhan, Mubarak ho, katanya. Selamat, selamat. Kenapa memang orang-orang mengatakan pada pagi ini ketika Tuhan pergi, ada singa katanya yang berjalan dengan Tuhan bersama-sama, atau dia di belakang Tuhan atau bersama Tuhan. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan Tuhan katanya. Dan banyak sekali orang yang menyaksikan ini katanya. Mubarak, kami sampaikan, Tuhan telah diselamatkan Allah Ta'ala. Beliau rajin tahajud dan beliau salat dengan penuh kecintaan. Banyak sekali para mubalighin yang menulis berkenaan dengan beliau. Dan pada hakikatnya, beliau orang yang bertawakal dan pemberani, semangat, penyabar, dan memiliki rasa simpati kepada agama dan mendahulukan agama daripada dunia. Riwayat yang disampaikan tadi tidak dilebih-lebihkan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan anak-anak keturunan beliau pun ditegakkan dalam kebaikan. Amin. जो भी वाक़यात बयान हुए चंद एक, इनमें कोई मुबालगा नहीं है। खिलाफत से भी इनका बेइंतहा ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी औलाद को भी नेकियों पर कायम रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر